warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi M. Jaini dari kelas A4 semester 6 mahasiswa Universitas Serang Raya. Saya akan mempresentasikan tugas sistem pakar yang berjudul menerapkan sistem pakar dengan metode kreatif faktor untuk mendiagnosa Gejala. penyakit COVID-19. Baik, langsung aja kita mulai. Baik, yang pertama kita akan membahas COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan keluarga besar dari virus SARS dan MERS yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, yang kemudian pertama kali diidentifikasi di wilayah Wuhan, China pada Desember 2019. Virus corona dapat ditularkan antara hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Gejala klinis akan muncul setelah 2-14 hari setelah terinfeksi, namun dapat menular meski belum menunjukkan gejala infeksi. Oke, gejala klinis. Gejala klinis pada virus corona yang saya ketahui berdasarkan sumber dari internet: 1. Demam. 2. Batuk pilek. 3. Gangguan pernapasan. 4. Sakit tenggorokan. 5. Letih dan lesu. Yang kedua adalah synthetic factor. Definisi menurut David McAllister, synthetic factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk matriks yang bisa digunakan dalam sistem pakar. Faktor kepastian atau synthetic factor diperkenalkan oleh Shortlife Bachman dalam pembuatan MYCIN. Synthetic factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Berikut adalah rumus dari Shortlife Bachman dalam pembuatan MYCIN sebagai berikut. CF dalam kurung H, E sama dengan MB dalam kurung H, E dikurangi MD dalam kurung H, E. Perhitungan kedua, rumus kedua adalah CF dalam kurung H, E kecil sama dengan CF dalam kurung E, E kecil dikali CF dalam kurung H, E. Rumus perhitungan yang ketiga adalah CF dalam kurung E, kecil sama dengan CF dalam kurung H, E. Baik, yang ketiga, yang terakhir adalah mendiagnosa gejala penyakit COVID-19 menggunakan metode synthetic factor. Ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan pengumpulan data. Pada makalah ini akan diperoleh metode observasi dan studi pusaka melalui situs website di internet yang menyediakan informasi berupa penyakit dan gejala-gejalanya. Kedua, tahap perancangan proses. Berdasarkan data yang diperoleh dari website di internet, berikut merupakan tabel diagnosa dan tabel keputusan penyakit beserta gejalanya. Yang pertama adalah tabel penyakit COVID-19. P01 positif. Gejala demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, bentuk batuk kering dan pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan dan letih lesu. P02 negatif. Demam dengan suhu tubuh tidak di atas 38 derajat Celcius, batuk berdahak, batuk kering dan tidak sesak napas. Tabel gejala penyakit.
Rule penyakit. Dari tabel keputusan di atas maka dibentuk dua aturan rule sebagai berikut. Rule 1 atau R1, if demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius (G01N batuk kering dan pilek (G02N gangguan pernapasan (G03N sakit tenggorokan (G04N letih lesu (G05 dan positif (P01). Rule 2 atau R2, if dengan suhu tubuh di bawah 38 derajat Celcius (G06N batuk berdahak (G07N tidak sesak napas (G08 dan negatif (P02). Nilai certainty factor (CF pakar). Nilai certainty factor (CF pakar ditentukan untuk setiap gejala berkorespondensi dengan penyakit tertentu dalam range nilai 0 dan 1. Nilai ini mewakili keyakinan seseorang terjadi suatu penyakit COVID-19. Namun dalam kasus ini nilai certainty factor (CF ditentukan sendiri oleh penulis karena sumber data berasal dari internet, sehingga dapat dipilih pada tabel sebagai berikut. Tabel certainty factor gejala penyakit. Berikut adalah penyakit COVID positif P01 yang saya hitung. Tabelnya adalah tabel dari gejala pasien G01, G02, G04 dan G05. Berikut adalah perhitungan dari rumus certainty factor. Dan ini adalah hasilnya. Kesimpulannya, pasien menderita penyakit COVID-19 positif dengan nilai CF P01 sama dengan 0,986, tertinggi di antara nilai certainty factor yang lain. Terima kasih. Baik, selesai sudah video presentasi saya. Pesan saya kepada seluruh mahasiswa Unsera, staf yang bekerja di Unsera, dosen-dosen yang ada di Unsera, terutama dosen yang membimbing saya, selalu tetap di rumah saja, keluarlah jika ada keperluan, dan selalu cuci tangan setiap dari luar. Kurang lebihnya mohon maaf video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.